Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kali ini saya tetap menceritakan tentang pengalaman saya mendaki Gunung Tampomas ya. Kalau dulu namanya nggak Gunung Tampomas sih. Apa coba namanya? Pantomas. Bukan, kalau dulu namanya Gunung Gede. Pada tahun 1000 berapa kan mau meletus kayak gitu. Jadi sama Bupati Sumedang dia berusaha gimana caranya supaya rakyatnya nggak terkena dampak meletus Gunung Tampomas itu. Terus dia dapat ilapan harus menyimpan atau membuang keris kesayangan dia itu ke kawahnya. Kerisnya itu terbuat dari emas, karena Tampomas itu yang sering diperbincangkan emang nggak ada emas di sana tuh, Memang nggak ada ada. bahan-bahan emas tuh, emang nggak ada. Jadi diambillah namanya tuh Gunung Tampomas. Jadi di sini gue mau menceritain ya pengalaman gue tentang mendaki Gunung Tampomas berdua sama si Dini sama bini gue. Neng. Cuman berdua. Pertama berdua. Dengar gak gue sama si Dini itu dijemput sama orang sini karena gue gak balik-balik. Oh, yang kata orang yang sebulan gue gak balik-balik di yang sana. yang kalau kata bini gue itu disusulin sama Mertua, bokapnya kan ya. Mertua lu kan. Gue sebulan di sana. Jadi pertamanya kita packing buat 1 minggu. Karena apa? Gue kalau ke sana tuh gak pernah tok-tok nih. Jadi paling cepat gue di sana tuh 3 hari 3 malam Paling cepat. Nah kita packing perbekalan kita tuh buat 1 minggu. Pertama kita rencana kita cuman 1 minggu di sana gitu kan. Nah terus setelah gue di sana 1 minggu, teman gue kan tahu kalau gue kesana pasti yang 3 itu berangkat ngikut gitu kan. Si Iwan, si Tio sama si Olid pasti ngikut gue ke atas gitu kan. Gue cuman bilang gue mau naik. Nah mereka santai naiknya. Ternyata gue udah seminggu di Tampomas, baru mereka nyusul. Nah dalam perjalanan pos-pos itu cuman normal saja ya. Jadi gue sebagai leader, apalagi gue masih belum jadi bini sih, masih pacaran sama dia gitu kan. Dalam pos itu gue gak pernah maksain karena semua leader juga pasti sama. Kalau satu udah capek, yang lain harus berhenti. Itu sebagai leader dia harus mematuhin, harus ngomongin itu sama semua yang di belakang teman-temannya. Kalau satu orang capek, kalau satu orang capek semua berhenti. Nah jadi apalagi gue sama si Dini kan, gue jalan santai, jadi setiap pos itu lama istirahatnya. Nah jadi gue udah sampai di sana dik, 1 minggu gue udah di sana, gue udah persiapan balik nih. Dari gue kan tidur udah bilang kan dalam video kemarin gitu kan, gak pernah di puncak kalau tidur tuh, di makam itu gitu kan. Nah jadi gue pas sampai di puncak, yang 3 orang itu datang. Katanya mau kemana, mau balik lah, udah seminggu kata gue gitu kan. Nah kata mereka ya udah jangan balik katanya, sambung aja lagi katanya, bakal masih banyak gitu kan. Udah di sana lagi. Jadi ceritanya kayak gitu, nginep lagi 1 minggu nih. Dia bawa bekal dia 1 minggu buat 3 orang, jadi 5 orang. Nah jadi setelah kita udah 2 minggu di sana, udah siap-siap lah mau balik gitu kan. Nah jadi ada yang dari puncak itu ke makam. Tujuannya Ya kalau orang-orang puncak kayak gitu mungkin apa ya seperti berdoa di makam kayak gitulah, kayak gitu kan. Ziarah mungkin bisa disebut kayak gitu. Nah jadi mereka bertanya, mungkin udah 2 minggu gak mandi gitu, udah berapa lama kata mereka gitu kan. Kita bilang udah 2 minggu. Terus mereka mereka yang datang itu nanyain masih lama nggak pulangnya gitu ya. Ya masih lah, kata saya kalau masih ada bekal masih betah gitu, kata gue gitu kan. Nah mereka bilang ya udah, kalau katanya ini masih banyak perbekalan katanya gitu kan. Mereka simpen bro, rokok, terus beras seperti mie kayak gitu gitu kan, makanan ringan kayak gitu mereka simpen lagi gitu kan. Kata gue hitung nih, cukup nih buat seminggu gitu kan. Nah pas mereka turun, datang 1 orang lagi nih, dia pakai jubah putih, ya serba putih lah kayak gitu gitu kan. Kita udah 3 hari belum, kita kan tidur bersebelahan nih, cuman nggak pernah
ngobrol kayak gini, cuman say hello doang. Nah setelah kayak gitu kita setiap hari kan nawarin makan. Kita makan kan, kita ngelihat dia gak pernah makan atau gak pernah makan lah, gue gak pernah lihat makan gitu kan, bawa tas mungkin untuk tas sekolah SMP kayak gitu, cuman Ransel perbekalannya biasa. kayak gitu. Dia udah 3 hari sama kita gitu kan. Nah kita paksa, bang, pak makan yuk, kata gue kan. Nah setelah dia mau gitu kan, udah kita paksa-paksa berlima, dia baru mau. Katanya ada apa aja katanya gitu kan. Ya pilih aja pas seadanya gitu saya gitu kan. Yang namanya di hutan ya seadanya aja yang dibakal, yang ada bekalnya gitu kan, yang dimakan. Nah setelah kayak gitu gue kan sama teman-teman kan udah duluan makan, jadi agak santai lah makannya kayak gitu gitu kan. Yang gue liatin dia itu cuman makan nasi itu juga cuman apa, beberapa suap aja yang dia makan, cuma nasinya aja, lauknya yang kita masak sama mie itu nggak ada yang dia ini, cuma nasi doang, terus minum gitu kan. Nah malamnya kita buka penyekat buat kita tidur untuk satu ruang itu. Nah kita baru ngobrol. Nah kan kalau gue kan kalau tidur ya seperti dibilang video sebelumnya, telinga tuh kan pasti pasang gitu kan. Nah gue bangun karena dia masih bangun, ngobrol gitu kan. Penerangan cuman seadanya aja, pakai lilin kayak gitu kan, cuman ya terang gitu kan, cuman nggak seterang lampu kayak gitu. Gue ngobrol udah lama. Nah dia nawarin satu benda kayak gitu sama gue, nanya katanya tahu nggak ini apa katanya gitu kan. Ya nanyain makam itu, gue jelasin bahwa setahu gue ini tuh petilasan Prabu Siliwangi kayak gitu. Nah dia duduk kayak gini nih. Nah duduk kayak gini nih, kan ada penerangan di atas kayak gini. Duduk berdua kan kayak gini nih, penerangan di tengah-tengah kayak gini. Kan kalau kita megang sesuatu tetap kelihatan posisinya, posisi tangannya gini, gue di sana, dia nih mau nggak, dia posisi bilang ini mau nggak tuh dia kosong, nggak ada apa-apa sebelumnya. Nah pas seketika dia buka kayak gini, jadi ada bro, jadi seperti apa ya, jadi panjang segini gini, Batara Karang, dalam suasana cuman lampu seadanya, terus matanya merah kayak gitu, dia gerak-gerak kayak gitu, kebayang nggak di hutan, dalam hutan ngelihatnya kayak gitu. Dia bilang kayak gini, ini mau nggak, terus dia ada. Kaget gak? Nah gitu kan gue, oh enggak pak, kata saya gitu kan. Gue gak mau gitu kan. Agak apa-apa katanya, ini mah kalau kita bawa baik dia baik katanya gitu kan. Kalau kita niatnya jahat, dia justru lebih yang dari yang kita mau katanya gitu kan. Nah gue kan iseng nih, pak itu makannya pakai apa gitu gue kan. Ya makannya pakai darah aja katanya gitu kan. Pas hari-hari tertentu kita simpan di satu wadah, terus kita tuangin darah ke wadah itu, ntar dia makan sendiri katanya gitu kan. Gue kaget nih, gue sambil penasaran gitu kan, mau ngegali terus gimana perlakuan kita sama dia kayak gimana kalau kita milikin gitu kan. Ada mau ada takut gitu kan. Nah gue tanyain, darah apa pak gitu, kata gue kan, ya pak darah manusia katanya. Waduh, gue dari sana udah bilang darah manusia, udah bingung dong gimana ngasih makannya gitu kan. Masa mau pakai darah lu sendiri? Nah terus gue iseng, gimana pak bapak ngasih makannya? Katanya kayak gini, punya kenalan gak katanya yang di itu katanya gitu kan. Ada gitu. Nah beli aja di sana katanya. Lah, wow, kalau kita nggak kasih itu dia nyari sendiri katanya. Wow, berarti beresiko pak, saya gak mau gitu. Gue bilang kayak gitu kan. Katanya nggak apa-apa kalau mau ini gitu ya. Enggak kata saya, kalau buat cewek boleh kata gue gitu kan. Nah dia guys, bentar gua potong adegan ini, jangan ditiru. Kalian mau percaya atau tidak terserah kalian. Jadi ini hanya sesuai pengalaman yang sudah
saksi ibaratnya matanya ada gitu. Sandi alamin. Jadi kita ngobrol kayak gini bukan bukan untuk nakut-nakutin ya, Ya. kalau ada yang mau muncak kayak gitu itu bagus, cuman untuk teman-teman ya mungkin sering juga ngelihat di satu tempat atau satu gunung itu pasti sampahnya berserakan. Gue asli sedih kalau di puncak tuh, lu lihat deh kayak tempat sampah kalau di puncak tuh. Lu harus naik gitu. ntar gua naik gua yang bersih dong. Asli gak bakalan ke bawah satu mobil tuh kalau di puncak Pastilah tuh. kalau di puncak. Nah, jadi Makanya gua kemarin kan sempet gini tanya-tanyain ke orang coba, bukan ditanyain sih, maksudnya memang gua kan ibaratnya kerja, sorry guys, gua bahas ke pekerjaan dulu. Emang gua kerja nih ya di kota Sumedang, memang sebagai petugas kebersihan. Jadi gua sering tuh bolak-balik ke bener di pos 1 itu kan. Tampomas, cuman bukan pos 1, sebelum pos 1 Itu udah masuk pos 1 di daerah base pos camp 1. lah ibaratnya kan. Di base camp. Nah, di atas base camp tersebut tuh tempat pembuangan sampah gua kan. Gua sering membuang ke sana. Gak aneh makanya, guys, kalau di atas Gunung Tampomas masih banyak sampah-sampah liar dikarenakan apa? Ya maaf-maaf aja nih ya untuk para pendaki, mohon untuk ya Ya ibaratnya kesadaran diri sendiri Nah. lah. Setelah itu kan dia ya udah kalau katanya kalau mau ini aja dia ganti. Dia tangannya dikepalin kayak gini hilang. Dia buka lagi ada beda lagi gitu kan. Nah, kalau itu mau Pak, kita gue kan udah tahu. Itu buat cincin bagus kata gue gitu kan. Nah, setelah kayak gitu ya udah gue bawa gitu kan. Kata gue ada imbalannya nggak Pak, kata gue kan. Nggak ada, kalau mau ambil aja katanya gitu kan. Udah gue ambil. Nah, setelah gitu dia nanya katanya, ini kalau Patilasan Siliwangi ini katanya tahu nggak siapa yang jaganya? Gue kan ya orang-orang pasti tahu lah semua kalau yang mengenal sejarah Prabu Siliwangi itu kan berteman baiknya atau pengawal baiknya itu kan harimau. harimau putih kan. Nah, gue jawab kan itu pasti singa gitu, harimau kata gue gitu kan. Nah, dia bilang salah Lah, katanya gitu kan, salah katanya, mau tahu nggak katanya gitu kan. Nah, gue penasaran apa gitu kan. Nah, sebelum dia panggil tuh dia bilang kayak gini, sesuai yang video yang kemarin gue bilang tuh kan itu mah pengalaman gue sebelum ketemu sama si bapak ini nih. Nah, dia bilang coba deh rasain katanya, kalau di dalam ini sama di luar itu gimana katanya gitu kan. Sama, jadi kalau kita di dalam lingkaran makam itu kayak di pasar, tau nggak, rame kayak banyak orang, kita tuh nggak ada rasa takut atau apa gitu kan. Nah, kalau keluar tuh yang video sebelumnya, jadi beda lah auranya gitu kan sama yang di dalam makam itu. Nah, jadi udah dia bilang kayak gitu sesuai kan gitu kan sama gue. Jadi di dalam itu kayak banyak orang, terus di luar itu kayak beda lah auranya kayak gitu. Nah, dia kayak gini sama gue, mau tahu nggak katanya, nepuk kayak gini, mau tahu nggak yang jaga ini apa katanya gitu kan. Ya kalau dia nggak ganggu gak apa-apa Pak, kata gue gitu kan. Katanya ya udah, dia biasalah mungkin komat-kamit kayak gitu kan. Dari bawah tuh kan dia puncak, ini puncak, terus ini makam Prabu Siliwangi, kan dia jalannya masih menurun, lalu naik. Nah, dari bawah ini tuh kedengaran suaranya, bener, suara-suara harimau itu. Oh, kirain suara yang jadi jalan. si pohon-pohon itu yang ditabrak-tabrak tuh emang kayak harimau itu. Suaranya pun di bawah berapa kali itu emang kayak gitu suaranya, emang suara harimau. Ya kan Pak, kata gue kan, tunggu aja lah datangnya katanya gitu kan. Ini kan si posisi gue duduk sama si bapak itu sebelahan kayak gini, pas di gerbang masuk ke makam. Dia si posisi itu 1 meter, gue paling duduk itu di antara 80-90 sentian lah. Dari gapura kan ada gapura kayak gini buat masuk ke makam. Nah, gue duduk di depan, pas depan gerbang itu. Yang datangnya bukan bro, babi hutan. Yang datangnya tuh gue sama babi hutan nih, ini moncongnya di muka gue paling 50 cm moncong muka. Lah itu
Kali posisi ya. Kita duduk kayak gini nih. Iya, kan kata lu kan barusan gerbang. Itu gerbang kan otomatis pintu gerbang kan agak tinggi. Itu Semeter. Babi hutan itu ukuran berapa? Nah, dari gerbang itu tuh di ketiaknya itu dari pas gerbangnya. Ketiak kaki ya. Ketiak kakinya. Pas atas gerbang. Atas gerbang. Pas ini gerbang nih. Ini ketiaknya. Nih kayak gini. Ini ketiaknya. Tingginya tuh. Gue 80 cm duduk dari bangku, moncongnya di sini. Sekitaran mungkin kalau dari sini ke sini 130-an ada. Tingginya. Belum kan pundaknya. Paling 1,5 meter babi itu ada lah. Kalau 1,5 meter, gua aja ini tinggi 160 lah. Hampir tinggi gua dong. Gue duduk kayak gini kan sekitaran mungkin kalau kesini mungkin 90 cm ada. Terus gue duduk 80 cm kan lebih dari 1,5 meter. Iya pasti. Gue duduk. Dia moncongnya di sini. Lu percaya nggak ngelihat babi nih? Ini kesini taringnya gitu kan. Gak bisa gerak. Lu diem gini aja sama berhadapan sama babi itu. Nggak bisa ngomong pun nggak bisa. Nah dia nepuk ini gue gitu kan. Udah katanya kasih makan aja, gak apa-apa kok, gak ganggu katanya gitu kan. Gue refleks aja nggak ingat dia itu babi, gimana kalau gue kasih makan dia gigit gitu kan. Dia suruh kayak gitu, gue ambil makanan ngasih, katanya gue sambil mau ngasih itu dia ngomong katanya ya udah katanya jangan ganggu lah, ibaratnya kayak gitu. Kita kan sama si bapak itu ngomong bahasa Sunda gitu kan. Udah katanya jangan ganggu, kita mah gak ngerusak apa-apa. Udah kita kasih dia makan biasa. Makan biasa, dia sama moncongnya makan. Nah terus kalau logika gue nih, kalau hewan mungkin lah jinak gitu kan. Soalnya kalau dari Tampomas tuh gak pernah berhenti orang, maupun itu lebaran atau hari apa aja gak pernah ada yang berhenti. Setiap hari ada terus kalau di Tampomas pasti. Nah terus pas dia balik badan, harusnya kan kalau hewan hutan lah ibaratkan, dia kan berbalik badan semau dia nggak. Keluar gapura itu dia mundur. Nah setelah keluar di gapura itu baru dia berbelok. Tahu nggak di film-film itu seperti ada yang kerajaan itu seperti ada prajurit yang menghadap rajanya kayak gitu. Iya. Ya kan kalau mau keluar kan mundur dulu. Nggak langsung ngebalikin rajanya gitu kan. Nah seperti kayak gitu. Nah gue bertanya, ini hewan atau apa gitu kan. Kalau dibalik lagi ya mungkin itu mau Allah alam ya, kita nggak tahu gitu kan. Cuman pengalaman gue itu kalau di Tampomas tuh asli banyak banget, gak bakalan cukup 10 video. Nah jadi kita udah balik, udah 3 minggu di sana. Nah terus si bapak itu udah seminggu. Nah gue kan iseng nanya, Pak habis dari mana? Habis dari Ciremai katanya. Cuman diturunin sama SAR di Ciremai katanya. Kalau di sini mah enak, mau berapa lama juga gak bakalan diturunin. Soalnya kan gak ada tim SAR atau apa ya, penyelamat kayak gitu kan. Cuman di Tampomas kan gak ada. Kalau di gunung-gunung lain kan ada. Nah itu mah harus berhati-hatinya di sana ya, karena kurangnya perhatian pemuda-pemuda juga untuk melestarikan atau enggak itunya. Di Tampomas tuh gak ada. Kalau di gunung lain ada. Katanya saya 2 minggu aja diturunin katanya di Ciremai itu katanya. Nah terus kan dia kesini, gue tanyain kesini pakai apa gitu kan. Dia bilang jalan kaki lah. Pakai motor aja kalau ke Ciremai itu 3 jam lah. Lamanya 4 jam lah. 4 jam ya. Nah, 4 jam ada lah, 4 jam. Ini dia jalan kaki. Berapa hari coba? Terus naik lagi, kebayang nggak capeknya? Itu mah bukan masalah kita gitu kan. Cuman ngebayangin. Nah terus gue tanya lagi, terus sekarang Pak mau turun mau kemana? Mau ke Gunung Lingga katanya. Kalau Gunung Lingga itu kalau ada 2 sih Gunung Lingga. Cuman gue gak tanya itu Gunung Lingga yang mana gitu kan. Di Situraja ada, terus di Garut ada gitu kan. Itu Gunung Lingga itu ada. Cuman gue gak tanya Gunung Lingganya yang mana gitu kan. Nah terus gue balik, udah sebulan gitu kan. Gue balik,
Nah di pos 3 pos 4, pertengahan pos 4 sama pos 3 tuh percaya nggak? Ada batu yang yang dibentukin aksara. Katanya kalau selamat telepon katanya gitu kan. Pertamanya nggak lihat itu dulu. Pertamanya lihat daun, terus dia dibentukin tanda panah kayak gitu ke bawah. Tanda panah kayak gitu ke bawah gitu kan, dia diarahin ke bawah. Kita baca, kok batu ini seperti ada Pesan. Nggak ada pesan gitu kan. Katanya kalau selamat telepon katanya gitu kan. Gue kira siapa nih yang iseng gitu kan. Ya udahlah gitu, gue gak hirauin aja gitu kan, abaikan aja gitu kan. Gak dihiroin, kita turun. Setelah turun banyak orang di pos 1 nungguin, dari yang ngambil rumput, terus ya banyak orang lah pokoknya mah. Ini yang dilegok nggak katanya. Iya katanya. Ya dianterin sampai di rumah, biasa kena marah. Sebulan kebayang nggak? Mau air cuman seminggu. Ya enaknya kalau untuk teman-teman ke Tampomas, kalau untuk daya tahan tubuhnya kuat, enakan musim hujan. Karena di atas kan sering ada yang cerita nggak terlalu dingin sih kalau kata orang. Iya, kalau musim hujan pertama nggak terlalu dingin. Emang kalau kita kena hujan emang dingin. Iya. Cuman si posisinya beda sama kemarau. Kalau hujan itu hawanya tuh kayak anget-anget kayak gitu. Dingin, cuman auranya tuh beda lah kayak gitu. Nah terus yang gue untuk pesanin buat teman-teman ya, itu aja. Jangan, kalau kita bawa sesuatu ke hutan itu sebisa mungkin bawa balik. Soalnya kalau kita bawa isi kan gak mungkin kita balik isi lagi, pasti kosong kan. Itu kan ringan. Iya. Gak apa-apa lah, itu buat pengalaman juga ya untuk teman-teman. Jadi untuk kedepannya itu aja saran dari saya. Jadi kalau kita mendaki, ingat ya, sampahnya itu harus dibawa. Karena di pos itu sekarang, dulu mah di pos 1 ada disediain tempat sampah kayak gitu. Cuman kalau di Tampomas enak, di pos 1 tinggal lempar aja kan ada TPS. Iya. Apalagi ya TPS bro. TPA bro, tempat pembuangan akhir. TPS, tempat pembuangan sementara. Sampah bro. Udah ya, ntar kita lanjut lagi, masih banyak cerita yang lain. Ntar kalau teman-teman bosen ngeliat kita berdua, kita undang lah teman-teman rider kita yang sering muncak. Jadi untuk saran ya saya seperti yang tadi ya, kalau kita muncak tuh sampahnya usahain bawa balik. Itu nggak berat kok kalau sampah mah, cuman plastik doang, mau sekarung juga ya. Jadi thank you ya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi guys, lu pasti penasaran kan, selama hampir 1 bulan dia ngapain aja sehari-harinya? Saksikan di video selanjutnya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa menit?